Hidup tidak akan pernah bisa bebas dari masalah, tapi tentunya adanya masalah menandakan akan adanya solusi yang datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Jadi to the point Pak ya. Siap, Nah, silakan. tujuan saya untuk ke konseling ini atau family corner ini untuk mengatasi kecemasan saya. Jadi akhir-akhir ini saya itu begitu gelisah terhadap kelanjutan pendidikan saya. Jadi kegelisahan itu muncul karena orang tua yang kurang mampu. Jadi ekonominya bisa dibilang kurang mampu lah untuk saya melanjutkan pendidikan ini. Jadi saya begitu gelisah dan risau tentang kelanjutan pendidikan saya. Jadi apakah ada arahan dari Bapak atau solusi yang tepat bagi saya untuk terus melanjuti pendidikan ini? Oh ya, sebelumnya kalau boleh tahu ya, ini sebenarnya untuk pendidikan ini apakah ada dukungan dari keluarga terlebih dahulu, atau memang Masnya nekat sendiri untuk melanjutkan kuliah ini, atau gimana? Bisa dibilang 50-50 ya, karena dari orang tua itu sempat mensupport, namun dikarenakan ekonomi itu tadi, jadi orang tua saya itu ya akhirnya memaksakan diri untuk terus mendukung saya. Tapi di sisi lain saya juga memaksakan diri saya untuk mencari ilmu lebih dalam, karena saya merasa kalau saya tidak kemana-mana akan menjadi orang yang kurang bermanfaat lah bagi keluarga saya sendiri. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari tujuan Mas tadi kan, Mas ini mencoba untuk menjadikan diri sebagai orang yang memang mempunyai pengetahuan. Nah, akan tetapi ternyata realitanya ternyata terdapat benturan antara keinginan yang mau dicapai dengan dukungan. Emang ada dukungan di keluarga, cuman dari segi ekonomi yang kurang memadai, akhirnya dari keinginan yang besar sekarang itu berubah menjadi kecemasan karena sebab ekonomi yang rendah dari keluarga. Sebenarnya gini, saya mencoba memberikan solusi. Sebenarnya terdapat sebuah ketimpangan di sini, yang mana ada yang menyebabkan kecemasan Mas ini itu berkaitan sama pembagian peran sebenarnya sih. Jadinya sekarang itu Mas itu kan di sini di Malang ini tujuannya satu, itu kuliah. Kuliah itu tujuannya untuk belajar kan? Betul. Ya betul kan, untuk belajar. Dan di sisi lain Mas ini khawatir dengan keadaan perekonomian daripada keluarga Mas. Karena kenapa? Karena khawatir bahwasanya nanti kalau misalnya ekonomi tidak mendukung, pendidikan mangkrak. Seperti itu, karena sebab tidak ada uang untuk membiayai semua kebutuhan perkuliahan yang ada. Betul. Jadi sebenarnya seperti ini Mas. Antara ekonomi dan pendidikan itu dua hal yang berbeda kan kita tahu kan, tapi sebenarnya untuk menunjang keberlangsungan pendidikan perlunya ekonomi yang memadai dari keluarga. Ini kenapa ada muncul kecemasan dalam diri Mas? Karena fokusnya sudah mulai terpecah. Fokusnya sudah mulai memikirkan uang yang pertama, kemudian juga memikirkan pembelajaran dan lain sebagainya, belum masalah-masalah yang lain. Sehingga itu yang memunculkan kecemasan. Karena sebab apa? Karena sebab fokus yang sudah terbelah. Fokus yang sudah mulai terbelah kemana-mana. Tadi fokus ke ekonomi dan juga fokus juga ke pendidikan. Nah sekarang kita itu akan kembalikan terlebih dahulu ke tujuan yang utama. Kan tujuan utama Mas kesini itu tuh pendidikan. Pendidikan itu ya tugas itu belajar. Jadi tugas Mas itu sekarang di sini itu untuk belajar. Masalah perekonomian itu yang memikirkan itu bukan Mas, akan tapi itu merupakan murni tanggung jawab daripada kedua orang tua. Nah, jadinya kenapa Mas bisa cemas? Karena tadi kepikiran tentang nasib orang tua yang sudah tua, kemudian saya belum jadi apa-apa, kemudian
orang tua sudah sakit-sakitan, bingung mau cari uang gimana. Nah itu jadi beban. Nah kan tapi ternyata sebenarnya yang harus Mas lakukan itu ternyata fokus dulu belajar. Karena sebab apa? Karena sebab kalau kita bicara spiritualitas ya, kalau kita melihat secara apa yang dialami oleh Rasulullah, oleh Nabi dulu itu, sampai Nabi itu mengatakan kalau dalam segi menuntut ilmu, jadi Nabi itu pernah bersabda bahwasanya thalabul ilmi takaffalallahu rizqahu. Jadi Nabi itu pernah bersabda, pernah mengatakan bahwasanya penuntut ilmu itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Nah, jadinya sebenarnya cuman rezekinya Mas itu bukan langsung diberikan ke Mas. Akan tetapi rezekinya itu dititipkan kepada kedua orang tua Mas. Jadinya masalah rezeki itu jangan perlu dirisaukan Mas. Jadinya sekarang itu fokus ke tujuan utama, yaitu untuk belajar, dan belajar. Karena tugas kita sebagai penuntut ilmu itu ya cuma belajar aja. Masalah ekonomi itu tanggung jawab daripada kedua orang tua kita. Nanti kalau memang karena kan kita itu kan juga sebagai orang Islam itu wajib mengimani tentang beriman, bahkan itu merupakan rukun Islam. Rukun Islam itu kan syahadat alla ilaha illallah. Yang pertama itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi otomatis ketika kita sudah bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan beriman dan bersaksi bahwasanya Rasulullah itu merupakan utusan Allah, berarti kita harus meyakini apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu merupakan murni, itu bukan dari Rasulullah sendiri, akan tapi itu merupakan dari Tuhan. Karena apa yang pernah Rasulullah katakan yang tadi bahwasanya thalabul ilmi takaffalallahu rizqahu, seorang penuntut ilmu itu akan ditanggung rezekinya oleh Tuhan. Jadinya kita harus percaya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya rezeki kita sebagai penuntut ilmu itu akan ditanggung oleh Tuhan itu sendiri. Nah, adanya sekarang solusinya itu seperti apa, Mas? Solusinya itu sekarang Mas itu harus fokus terhadap tujuan awal kedatangan kita ke sini itu untuk menuntut ilmu. Kejar ilmu itu sebanyak-banyaknya, dapatkan sebanyak-banyaknya, nanti itu akan menjadi bahan, akan menjadi hadiah untuk keluarga di rumah yang sudah lelah banding tulang. Karena itu satu-satunya cara kita untuk melihat senyum kedua orang tua kita ketika kita sudah mampu menguasai satu bidang ilmu atau bidang ilmu apapun itu, yang itu nanti bisa mengantarkan senyuman daripada kedua orang tua kita yang bisa menjadikan kita sebagai orang yang ternyata saya itu memang bermanfaat. Ternyata saya itu memang bisa membahagiakan kedua orang tua saya walaupun keadaan ekonomi keluarga saya seperti ini. Ya. Mungkin apakah ada masalah lain juga, biar sekalian aja Mas yang bisa kasih solusi. Jadi dari jawaban Bapak tadi cukup menggugah hati saya. Jadi saya bisa merasa sedikit terguncang untuk tidak overthinking kalau bahasanya itu. Jadi kita bisa fokus untuk pada satu poin saja. Kalau masalah berikutnya itu sebenarnya di dalam masalah kegagalan. Jadi karena kembali ke masalah tadi, karena tumpang tindih antara ekonomi tadi, jadi saya merasa itu, kalau saya merasa kegagalan, saya akan merasa trauma yang sangat berat. Trauma, jadi muncul rasa stres, depresi, kepikiran. Jadi ujung cerita saya pasti akan tidak untuk melakukan itu lagi. Seperti contohnya jika saya ingin melakukan sesuatu atau ingin belajar sesuatu, namun saya merasa kegagalan itu muncul dari diri saya, jadi langsung saya buang. Maksudnya itu saya tidak melakukan itu lagi. Jadi apakah itu sebuah hal yang baik atau hal yang justru hal yang buruk? Karena kegagalan itu saya tidak menerimanya dan langsung saya buang untuk tidak mencobanya lagi.
kita lanjutkan tentang masalah kegagalan. Kalau kita berbicara tentang masalah kegagalan, setiap orang sukses itu pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Ya, apakah kegagalan itu ada fungsinya? Ya, jelas ada fungsinya kegagalan itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk terus mengupgrade diri. Dan ya ketika kita gagal, kita tahu bahwasanya kekurangan saya itu di sini. Oh, saya kurang teliti. Oh, saya kurang sungguh-sungguh. Jadi kegagalan itu sebenarnya merupakan batu loncatan kita untuk menuju sebuah kesuksesan, untuk menuju sebuah kesuksesan tadi. Jadi kenapa? Karena dengan hanya kegagalan yang bisa menghantarkan kita kepada sebuah keberhasilan. Mungkin Mas tahu beberapa daripada kisah-kisah orang terinspirasi, misalkan kayak orang-orang yang pencipta balon, tahu gak? Nggak tahu saya Pak. Nah itu ceritanya gini Mas. Dia pencipta balon itu pernah melakukan percobaan itu selama 999 kali. Kemudian di percobaan ke-1000-nya masih gagal. Bayangkan sudah gagal 1000 kali, akan tapi tekadnya itu tetap untuk mencoba dan terus mencoba. Akhirnya di pada percobaan ke-1001 kali itu akhirnya lampu itu jadi Mas, sehingga bisa menerangi kita sekarang. Malam-malam kita bisa diterangi, walaupun gemerlap, langit gemerlap, tidak ada sinar matahari, akan tapi ada sinar dari balon, sinar dari lampu. Itu sebenarnya itu kemunculan lampu ini saja itu merupakan percobaan yang dilakukan selama 1000 kali. Kemudian pada percobaan yang 1001 kali baru bisa nyala. Nah, jadinya kegagalan itu sebenarnya diciptakan. Kegagalan itu ada karena sebab itu merupakan bisa kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk apa? Pembelajaran untuk kita nanti ke depannya itu bisa lebih hati-hati ketika menentukan sebuah tujuan. Kita harus menyiapkan apa terlebih dahulu. Oh, ketika saya mau ini saya harus gini itu terlebih dahulu. Jadinya sebelum kita melangkah jauh untuk ke depan itu kita juga mengintrospeksi diri dulu. Oh, dulu saya pernah gagal di bidang ini, kekurangan saya gini. Dan kita bisa mengantisipasi akan kegagalan lagi. Seperti itu. Jadinya ketika kita mencoba suatu hal yang baru, kemudian kita pernah merasakan sebuah kegagalan dan kita tahu pahit kegagalan itu seperti apa, dengan pernah gagal itu bisa mengantarkan kita kepada sebuah keberhasilan. Seperti itu. Apakah bisa sedikit tercerahkan atau gimana? Ya, saya cukup puas dengan jawaban Bapak. Mungkin sudah terjawab semua masalah saya, jadi saya sedikit merasa tenang dan lega, dan mungkin tujuan saya kesini sudah sangat terisi dan sangat puas sekali saya. Jadi mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak. Saran saya, pesan terakhir mungkin untuk sekarang ini, ya fokus saja belajar terlebih dahulu. Kalau masalah keinginan yang lain itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu saja. Karena sekali lagi saya menekankan bahwasanya kita kuliah di sini, tujuan kita pertama itu sebagai anak rantau kan juga kan Mas dari Bima juga kan. Tujuan kita kesini satu sebenarnya untuk belajar, upgrade diri sesuai dengan apa yang Mas inginkan, sesuai dengan apa yang Mas mau kembangkan. Silahkan apa yang ada, segala macam potensi yang ada pada diri Mas itu silahkan kembangkan. Kembangkannya dengan cara apa? Kembangkan dengan cara belajar. Karena apa Mas? Karena satu-satunya cara supaya kita bisa menghantarkan kita ke gerbang yang disebut ke gerbang kesuksesan itu cuma hanya satu, yaitu dengan cara memiliki ilmu. Bagaimana cara orang memiliki ilmu? Cara orang memiliki ilmu itu cuma satu, itu dengan cara belajar. Belajar itu gimana? Belajarnya sungguh-sungguh. Jangan lupa